Ada satu momen ketika seekor orang utan muda harus memilih antara tetap berpegangan pada manusia atau mulai percaya lagi pada alam. Namanya Jack. Saat pertama kembali menginjakkan kaki di hutan, Jack justru gemetar dan memeluk erat petugas yang mendampinginya. Namun beberapa saat kemudian, sesuatu yang begitu hangat terjadi. Orang utan lain datang mendekat, menyentuhnya, bahkan memberikan kecupan lembut di kepala dan pipinya. Momen inilah yang membuat kisah Jack kembali menjadi perhatian. Kisahnya bermula pada Desember 2025 ketika habitat Jack di Kalimantan terdampak kebakaran hutan dan lahan. Di tengah kondisi tersebut, Jack yang masih sangat muda terpisah dari induknya dan kehilangan kelompok tempatnya bergantung. Tim Center for Orangutan Protection atau COP kemudian menemukan Jack di area terdampak kebakaran. Kondisinya saat itu memprihatinkan. Ia kelaparan, ketakutan, dan harus menjalani hidup tanpa induk maupun kelompoknya. Sejak diselamatkan, Jack menjalani proses rehabilitasi, dan ternyata menyelamatkan seekor orang utan bukan sekadar membuatnya kembali sehat secara fisik. Ada trauma dan kemampuan hidup di alam yang juga harus dipulihkan. Sebab, sejak kecil orang utan belajar banyak hal dari induknya, mulai dari memanjat pohon, mencari makanan yang aman, membuat sarang, sampai mengenali dan berinteraksi dengan sesamanya. Jack harus mempelajari semua itu dalam kondisi yang berbeda. Ia bahkan sempat sangat bergantung kepada para petugas yang merawatnya. Lagi? Ini? Misalnya? Di saat yang sama, ancaman kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian pada tahun ini. Kerusakan habitat akibat kebakaran bukan hanya soal pohon yang hilang atau kawasan hutan yang berubah. Di dalamnya ada satwa yang kehilangan tempat tinggal, terpisah dari kelompoknya, bahkan harus memulai hidup dari nol. Dan Jack menjadi salah satu gambaran nyata dari dampak tersebut. Setelah menjalani proses pemulihan yang panjang, akhirnya datang sebuah langkah penting. Pada 10 Agustus 2026, Jack mulai diperkenalkan kembali ke lingkungan hutan melalui tahap sosialisasi habitat. Tujuannya sederhana, tetapi sangat penting. Jack harus mulai belajar hidup bersama orang utan lain dan perlahan mengurangi ketergantungannya kepada manusia. Namun pertemuan pertama itu ternyata tidak langsung berjalan mulus. Begitu berada di area sosialisasi, Jack justru kembali mencari perlindungan. Ia menggenggam erat petugas yang mendampinginya. Tubuhnya terlihat kaku dan gemetar. Ketika terdengar pergerakan dari pepohonan, matanya langsung tertuju ke sumber suara. Seolah-olah lingkungan yang seharusnya menjadi rumahnya itu masih terasa asing. Tetapi kemudian, datanglah sesuatu yang mungkin tidak Jack duga. Orang utan lain mulai mendekat, bukan dengan sikap agresif, melainkan perlahan dan hati-hati. Salah satu orang utan muda bahkan mengulurkan tangan dan menyentuh lengan Jack. Kemudian mendekatkan wajahnya dan memberikan kecupan lembut di kepala serta pipi Jack. Sementara anggota kelompok lainnya ikut mendekat dan mencoba berinteraksi. Tidak ada kata-kata, tidak ada penjelasan panjang, hanya sentuhan, kedekatan, dan bahasa tubuh. Namun justru dari situlah terlihat bagaimana kelompok tersebut perlahan memberikan ruang bagi Jack untuk mengenal kembali dunia yang sempat hilang darinya. Raut Jack yang awalnya tegang pun perlahan terlihat lebih tenang.
Setelah sekian lama bergantung kepada manusia, kini ia memiliki kesempatan untuk belajar bersama sesamanya. Video momen tersebut kemudian mendapat respons hangat dari warganet. Banyak yang ikut mendoakan agar Jack sehat, selamat, dan suatu hari benar-benar mampu hidup mandiri di alam. Ada yang menulis, "Bertahan ya dek, kakak aja, tetap bertahan di sini." Ada juga yang berpesan, "Sehat dan selamat selalu ya Jack." Sementara komentar lainnya berharap agar satwa-satwa Indonesia bisa terus terlindungi. Dan dukungan tersebut menunjukkan bahwa kisah Jack bukan hanya membuat orang tersentuh. Ada harapan besar agar semakin banyak orang menyadari pentingnya menjaga habitat satwa liar. Karena perjalanan Jack sebenarnya masih panjang. Tahap sosialisasi ini baru menjadi awal dari proses untuk mengembalikannya ke kehidupan yang lebih mandiri. Tim COP masih perlu melihat bagaimana kemampuan Jack berinteraksi, mencari makanan, memanfaatkan lingkungan, dan bertahan bersama kelompok barunya. Tidak ada jaminan semuanya akan berlangsung cepat, tetapi setidaknya Jack sudah mengambil satu langkah penting. Dari seekor anak orang utan yang dulu ditemukan dalam kondisi ketakutan, kini ia mulai memiliki kesempatan untuk mengenal kembali keluarganya sendiri. Dan mungkin suatu hari nanti, pelukan erat kepada manusia itu tidak lagi menjadi tempat perlindungan utama bagi Jack, karena ia sudah menemukan tempat lain untuk merasa aman, di antara pepohonan bersama kelompoknya, di rimba yang perlahan kembali menjadi rumah. Jack, ini temennya. Aduh, disayang. Ini teman-teman. Gak apa-apa. Takut ya. Lo kok pada ciumin? Pada cium. Aduh. Oh. Cinta kasih banget kalian. Ya Allah. Lihat mata terang. Kok kalian ciumin Jack sih? Ambil. Melihat